Kalau kita dengar ngomongnya Adi itu memang benar. Kalau masalah adat bisa dia selesaikan. Tetapi sampai sekarang buktinya nol. Bahkan masyarakat Dayak ini tidak ada kepercayaan lagi dengan Adi. Karena apa sebabnya? Segala permasalahan. Hari ini kami kedatangan dari masyarakat di Desa Kandan, yang mana kelompok masyarakat ini memiliki konflik dengan salah satu perkebunan kelapa sawit yang ada di desa, yang beroperasi di wilayah Desa Kandan. Dan konflik lahan ini intinya adalah pencaplokan lahan milik masyarakat, ya, sebanyak luasan 120 hektar, tapi yang sudah ditanam itu adalah 70 hektar, ya. Dan pembukian lahan ini sudah melalui kerapatan adat dari Majelis Hakim Kerapatan Adat Dewan Adat Daerah, ya, di mana sudah membuat sebuah keputusan bahwa tiap perusahaan ini benar adanya lahan itu milik masyarakat, sudah dibuktikan dengan berbagai macam dokumen dan surat-surat kepemilikan yang sah. Jadi apa kedatangan nih Pak kemari Pak? Jadi intinya kami minta dukungan dan bantuan ke DPD Golkar ini masalah sengketa lahan yang ada di Desa Kandan, yang mana sengketa itu sudah hampir 3 tahun ini, dan sudah ada keputusan dari Dewan Adat bahwa lahan tersebut adalah sah menjadi milik kami selaku masyarakat Desa Kandan. Sebagai pemilik yang sah adalah ada 10 orang yang dinyatakan di dalam putusan adat itu. Artinya hanya tinggal eksekusi akhir yang belum dilaksanakan oleh Adi. Untuk itu kami datang ke sini minta dukungan dan bantuan dari DPD maupun dari fraksi Golkar untuk bisa membantu kami dalam penyelesaian sengketa ini. Siapa Pak? Nah, nama saya Siperson, anak Desa Kandan, RT 2, RW 1, Kecamatan Ketusi. Kalau beliau ini Sama Rates, Pak. Rates. Jadi adalah yang mewakili keluarga Merodi. Ya. Pak Merodinya? Pak Merudinya masih ada di rumah, tapi dia itu biar datang dan dia pernah ngomong juga. Ngomong juga. Iya, cuma dengar aja. Oke. Nah, jadi kan yang penting yang menghadapi Bapak ini yang bisa ngomong. Ya. Yang menyampaikan aspirasi pemilik kebun dengan sikap Bapak. Tadi itu orang sana orang itu nggak Kandan dari itu. Boleh sudah dipada ada sudah duluan sebelum jadi. Makanya kan terjadi orang. Kan tanah adat, wilayah adat. 5 tahun lamanya belum bisa diselesaikan juga. Dari kepala desa naik ke kecamatan, tidak ada respon juga. Pihak sekarang tidak. Naik lagi ke Mampir, sampai di Mampir tidak ada juga tanggung jawab yang terkait dengan pemilik kebun. Karena lewat Mampir, kita coba naik ke Adi. Kalau kita dengar ngomongnya Adi itu memang benar. Kalau masalah adat bisa dia selesaikan. Tetapi sampai sekarang buktinya nol. Bahkan masyarakat Dayak ini tidak ada kepercayaan lagi dengan Adi. Karena apa sebabnya? Segala permasalahan tidak ada penyelesaian yang baik terhadap masyarakat.
sampai mediasi 18 kali. 18 kali mediasi jadi. Dari 18 kali ada keputusan ketua harian Saudara Untung ya memutuskan dengan pihak NSP 3 harus mengganti rugi untuk pemilik kebun. Kami lihat kenyataannya dia minta tempo 14 hari dengan pihak perusahaan harus diadakan penyelesaian. 14 hari tidak ada penyelesaian juga Yang dengan mengasih waktu tempo itu siapa Pak? Waktu itu jadi. Oh Diadi lah. Jadi. Nggih. Mainnya sendiri. Nah, itu. Jadi yang kasih tempo 14 hari sama perusahaan itu harus menyelesaikan masalah dengan pemilik kebun. Nah ini. Tapi waktu mediasi ada keputusan seperti itu, respon Keputusan dari ini. pihak perusahaan itu apa? Kemarin? Jadi respon dari pihak perusahaan karena Pak Untung juga yang mempelopori dengan pihak perusahaan, Iya, iya. nah, dia mengadakan nego. Nah, jadi nego pihak perusahaan ini dengan Pak Untung bukan dengan pemilik kebun. Oleh katanya cukup Ah. dia, ya Pak. Berapa kali kami menuntut Pak Untung, kapan bisa pertemuan kami masalah nego dengan pihak perusahaan Iya, iya, iya. supaya kami tahu jelasnya dan tahu ngomongnya perusahaan. Nah ini yang kami minta dengan Pak Untung. Ada dipanggil nego, tapi di rumah pribadinya Pak Untung, kan dia di Tadi. Iya. Maka itu kami lihat keadaan dia itu seperti itulah cara dia itu bekerja. Nah itu hanya ada sosialisasi dengan Pak Untung dengan kami pemilik kebun, hanya dia anggap kebun itu 2 juta saja harganya. Mau saja kami bilang, apa kebun saudara itu kami beli 2 juta, kasih 5. Setelah terkesan ini 3 hari ini diterobos. Nah, kami minta dengan jadi supaya perusahaan ini disingkir karena sudah melanggar adat. Ini sudah dibuka. Nah, artinya orang yang membuka pun kami tangkap. Saya sendiri yang tangkap. Lalu apa kata jadi ketua jadi kami datang ke situ kan meminta supaya pihak jadi menyingkir perusahaan ini. Jawabannya. Saya bilang kondom kalau kami jadi tidak keberatan. Pasti dia gitu. Kami kan menuntut supaya disingkir ini. Perusahaan sudah melanggar adat. Berapapun nilainya yang namanya singkir adat ya berjalan karena itu sudah melanggar adat melanggar aturan. Karena kami keberatan bilang ini sudah dibuka Melanggar untuk adat. kami ya hanya sekedar pemilik tapi dinding itu milik Demang milik jadi mereka yang punya kewajiban menyingkir itu. Lalu jawab ketua jadi kalau kami tidak keberatan Melanggar adat. yang mendengar dia ngomong gitu kami pun minta permisi pulang sampai hari ini kami tidak pernah berusaha lagi. Dan Andi doang. Nah, jadi ini kedatangan warga besar dari Kandan selaku pemilik lahan yang ada di wilayah NSP Kandan. Mereka ini adalah pemilik sah dan mempunyai surat-surat yang lengkap berdasarkan adat. Dan itu sudah terlaksana sebenarnya oleh Dewan Adat dan oleh Damang, itu ada keputusan. Namun sampai saat ini masih belum terrealisasi oleh pihak NSP, kurang lebih
hampir 2 tahun sudah keputusan itu sudah berada di mereka, tetapi tidak ada tanggapan. Makanya mereka meminta dan mohon bantuan kepada Ketua DPD Golkar dan fraksi-fraksi yang ada di DPR agar bisa menjadi mediasi untuk tindak lanjut daripada keputusan dari Dewan Adat Dayak itu. Jadi itulah yang keinginan dari masyarakat selaku pemilik lahan itu. Terima kasih. Hasil pertemuan tadi adalah bahwa kita akan segera menindaklanjuti, karena kebetulan Golkar punya 6 anggota fraksi ya di DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur, dan fraksi ini juga terbagi di beberapa komisi. Yang saya lihat memang komisi membidang ini adalah komisi 2 dan komisi 1. Komisi 2 itu tentang ekonomi dan ganti rugi lahan, dan komisi 1 tentang persoalan masalah hukumnya dan legalitasnya. Dan insya Allah saya dalam waktu segera meminta teman-teman yang ada di fraksi Partai Golkar, khususnya Ketua Komisi 2 yang memang dipegang oleh anggota DPR dari fraksi Golkar, untuk segera mengkondisikan pemanggilan atau mengadakan rapat dengar pendapat yang memanggil pihak-pihak terkait, ya, pihak perusahaan, pihak masyarakat, kemudian DAD, dan juga mungkin bagian pemerintah dan BPN. Ya, kami berterima kasih bahwa masyarakat sudah mulai melihat Partai Golkar itu tempat tumpuan mereka untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Artinya misi partai politik untuk membantu mesejahterakan rakyat itu sudah dirasakan oleh masyarakat, sehingga ada masyarakat yang datang ke kantor kami selaku partai. Jadi mudah-mudahan ini juga memberikan implikasi yang baik kepada Partai Golkar, membangun kepercayaan masyarakat, menaruh harapan-harapannya untuk memperjuangkan apa yang selama ini mereka inginkan untuk hidup berkeadilan dan sejahtera.